Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Safira Hamdani. Saya akan menjelaskan desain thinking Halodoc. Kesehatan merupakan sesuatu yang penting, tapi kebanyakan orang yang bekerja dan memiliki kepentingan yang tidak ada habisnya di luar, sangat sulit untuk berkonsultasi kesehatan dengan dokter langsung karena sangat minim dan terbatasnya waktu yang dimiliki. Di era yang sudah berkembang ini, aplikasi Halodoc hadir sebagai cara agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan. Halodoc adalah suatu terobosan yang memanfaatkan teknologi terkini yang menawarkan kemudahan dan mempersingkat waktu pada saat pengguna membutuhkan pertolongan dokter. Selanjutnya ada empathize, understand. Yang pertama itu ada what. Banyak orang sulit untuk datang konsultasi ke dokter karena keterbatasan waktunya. Lalu, pasien harus mengantri untuk berkonsultasi dengan dokter dan memakan waktu yang lebih banyak. Yang kedua ada why. Yang pertama, pasien tidak selalu mempunyai waktu lebih untuk mendatangi rumah sakit. Yang kedua, pasien akan langsung dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus mengantri. Yang ketiga, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter hanya dengan melalui gadget. Dan yang ketiga ada how. Pertama, pasien tidak perlu repot untuk datang berkonsultasi ke rumah sakit. Yang kedua, pasien tidak perlu menghabiskan waktu banyak untuk mengetahui konsultasi di rumah sakit. Dan yang ketiga, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter hanya dengan smartphone. Dan yang selanjutnya ada empathize map. Yang pertama ada pikirkan dan rasakan. Pasien dapat mempersingkat waktu dalam berkonsultasi, lalu banyak pasien yang terbantu dalam keadaan darurat. Yang kedua ada dengar. Banyak orang malas untuk pergi ke rumah sakit untuk konsultasi apabila penyakitnya tidak terlalu parah. Dan yang kedua ada banyak orang tidak mempunyai banyak waktu untuk ke rumah sakit. Yang ketiga ada lihat. Pasien atau orang ingin melakukan konsultasi dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, meminimalisir untuk membuang-buang waktu pada saat perjalanan dan mengantri di rumah sakit. Yang keempat, ada katakan dan lakukan. Bekerja sama dengan pihak apotik sekitar dan juga pihak Gojek sebagai pengantar jasa. Dan juga dapat melakukan transaksi dengan metode cashless sehingga mempermudah proses transaksi tersebut. Yang kelima, hindari. Adanya problem pada fitur yang merugikan pelanggan pada saat yang penting, lalu dokter yang slow respon terhadap pasien. Yang keenam, ada impikan. Kecepatan para tim dokter dalam respon pasien, kecepatan dalam berkonsultasi dan transaksi, dan yang terakhir, kemudahan dalam pembayaran transaksi. Selanjutnya, ada define. Pertama, ada user. Semua orang yang mempunyai waktu yang minim, dan juga semua orang saat dalam keadaan genting. Yang kedua, ada need. Berkonsultasi dengan cepat dan mudah, transaksi pembayaran yang mudah dan dapat menggunakan cashless, dan juga kurir pengantaran obat yang bekerja sama dengan Gojek pun cepat. Yang selanjutnya ada insight. Yang pertama, efisiensi waktu dalam melakukan konsultasi dan transaksi. Terkadang pasien tidak dapat pergi ke dokter setiap waktu. Selanjutnya dapat melakukan konsultasi penyakit apapun kepada dokter. Dan yang terakhir, pembelian obat dengan mudah tanpa perlu keluar rumah. Dan yang selanjutnya ada iDiet. Pada aplikasi Halodoc, pasien atau masyarakat dapat memilih rumah sakit ataupun dokter. Tidak hanya itu, pasien juga dapat membeli obat di apotek terdekat melalui jasa pengantaran Gojek. Lalu, pasien dapat melakukan pembayaran melalui Halodoc Wallet, GoPay, ataupun BPJS Kesehatan. Yang selanjutnya ada prototype. Dalam aplikasi Halodoc terdapat fitur obat-obatan dan vitamin yang berdasarkan kategori. Lalu ada tanya dokter, pilihan rumah sakit, artikel, dan juga cari dokter. Aplikasi Halodoc dapat di-download melalui Google Play dan juga App Store. Aplikasi dapat menampilkan barcode saat melakukan transaksi. Selanjutnya ada tes. Problem validation. Yang pertama, dengan smartphone, konsultasi dengan dokter di Halodoc dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, ketika pasien tidak dapat datang ke dokter, konsultasi dapat dilakukan di mana saja. Dan yang terakhir, pembayaran dapat dilakukan dengan cashless sehingga lebih mempermudah. Selanjutnya ada market validation. Yang pertama, Halodoc bertujuan untuk memudahkan orang untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa perlu ke rumah sakit. Yang kedua, konsultasi melalui Halodoc bisa dilakukan di mana saja melalui smartphone. Yang ketiga, Halodoc juga memudahkan orang untuk membeli obat di apotek melalui Gojek. Dan yang terakhir, pembayaran dengan cashless juga mempermudah transaksi di Halodoc.
Selanjutnya ada product validation. Yang pertama, dengan smartphone, konsultasi dengan dokter di Halodoc dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, ketika pasien tidak dapat datang ke dokter, konsultasi dapat dilakukan di mana saja. Dan yang terakhir, pembayaran dapat dilakukan dengan cashless sehingga lebih mempermudah. Selanjutnya ada customer validation. Yang pertama, banyak yang terbantu dengan aplikasi Halodoc ini. Yang kedua, pembayaran yang melakukan cashless dapat mempermudah. Yang ketiga, dapat juga membeli obat di apotek terdekat dengan memakai jasa Gojek. Berikut mengenai presentasi saya tentang desain thinking Halodoc. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.